Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Nur Auliningsi Pratiwi selaku MC dalam program Oase, obrol asik seputar sekolah. Nah, untuk itu telah hadir narasumber kita yang akan mensosialisasikan kegiatan bulan bahasa di sekolah kita. Yuk kita langsung kenalan dengan beliau. Nah, Sobat Podcast pastinya tidak asing lagi ya kan? Nama beliau adalah Ibu Susilawati SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kita. Dan dalam kegiatan Festival Bulan Bahasa ini, beliau menjabat sebagai koordinator acara Festival Bulan Bahasa. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih Bu, perasaan Ibu dapat menyampaikan sosialisasi kegiatan Festival Bulan Bahasa di room podcast kita nih Bu? Awalnya deg-degan ya. Soalnya baru kalau masuk sering ke acara podcast sering. Cuma kalau untuk narasumber untuk kegiatan Bulan Bahasa baru ini bersedianya. Wah. Jadi senang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke Sobat Podcast, yuk kita langsung tanya-tanya aja. Ini saya bertanyanya ke hal umum dulu ya Bu. Iya. Sebagai guru bahasa Indonesia, menurut Ibu apa sebaiknya yang kami lakukan sebagai pelajar dalam memaknai peringatan bulan lahirnya bahasa nasional kita, bahasa Indonesia? Kalau sebagai pelajar, karena ini bertepatan dengan 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya nggak cuma bahasa aja sih, ada suku, agama, ras. Jadi yang mempersatukan kita kan dengan berbagai macam suku, agama, ras itu kan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Bu, kami kan sebagai pelajar dan secara luas masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun pada kenyataannya saya pribadi nih Bu, berkomunikasi dengan orang lain itu selalu menggunakan bahasa campuran. Nah, perpaduan bahasa daerah, terkadang juga bahasa asing. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia, menurut Ibu nih, apakah yang kami lakukan salah atau bagaimana caranya kami bisa menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebenarnya sah-sah aja kalau kita tuh menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia. Contohnya kalau kita di rumah komunikasi dengan orang tua atau dengan keluarga, itu kayaknya lebih enak kalau menggunakan bahasa di rumah gitu kan, bahasa daerah ya. Karena kalau misalnya pakai bahasa baku kan Bu, agak formal banget. Seperti kayak kita sekarang kalau misalnya menggunakannya tidak, iya. lebih kaku kan. Begitu juga kalau kita menggunakan bahasa asing. Kalau kita menggunakan bahasa asing, misalnya contohnya bahasa Inggris, itu kan kita kan mengolah percakapan baru kan. Istilahnya itu mencoba bahasa yang baru. Ya tidak apa-apa, sah-sah saja, nggak ada yang salah. Cuma nanti konteksnya, jikalau kita diminta rapat yang memang rapat resmi, formal gitu. Yang formal, misal kita diharuskan kegiatan itu memang forumnya resmi, forumnya memang kenegaraan dan segala macam, itu memang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa sehari-hari kan nggak sopan ya. Iya, apalagi kalau menggunakan bahasa suku. Misalnya Mbak menggunakan bahasa Bugis, sedangkan Ibu basicnya Banjar, nggak ngerti kan? Nah, ujung-ujungnya nanti nggak nyambung. Ujung-ujungnya nanti salah paham. Iya, betul. Jadi bahasa Indonesia tuh mempersatukan kita. Nah, oke, terkait peringatan bulan bahasa sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Nah, sebenarnya apa tujuan penyelenggaraan Festival Bulan Bahasa yang sering diadakan di sekolah-sekolah dan terutama yang dilaksanakan di sekolah kita? Kalau di SMA kita, SMA 1 Muara Jawa, alhamdulillah tiap tahun kami itu selalu melaksanakan Festival Bulan Bahasa. Jadi memang tujuannya ya untuk melestarikan, memang untuk melestarikan bahasa Indonesia. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lomba-lombanya juga. Nah, sebenarnya Festival Bulan Bahasa ini kegiatan yang seperti apa sih Bu? Yang tahun ini agak sedikit berbeda sama yang tahun kemarin. Jadi yang tahun ini nanti kegiatannya tuh
ada lomba puisi, ada lomba monolog, sama lomba drama komedi. Yang berubah sedikit itu adalah yang di lomba monolog. Kalau tahun kemarin tuh ada lomba pidato ya. Nah, tahun ini kami memilih lomba monolog. Kalau boleh tahu kenapa sih Bu dipilihnya monolog? Iya, soalnya kemarin pengalaman tahun kemarin kami itu kan ikut FS2N yang di Kutai Kartanegara, dan itu tuh ada lomba monolog. Kalau lomba puisi kan kami tuh beruntungnya sudah pernah seleksi, jadi sudah tahu anak yang mau dikirim siapa. Nah, kemudian kemarin itu kami tuh agak sedikit bingung, kalang kabut sama anak Bu Mayang juga podcast untuk mencari anak talent yang untuk monolog. Karena sedikit banyak sekali berbedanya monolog sama puisi. Karena kan dia menghafal naskah kan, berdialog sendiri kan. Untungnya kemarin walaupun mendadak sempat kami itu alhamdulillah juara 3 monolog tingkat kabupaten. Wow, kan pasti tantangannya banyak banget ya monolog. Karena baru pertama kali ikut kan. Makanya tahun ini Festival Bulan Bahasa ditiadakan yang lomba pidato, diadakan yang lomba monolog, supaya nanti yang tahun 2024 kalau nanti ada lomba lagi monolog yang tingkat kabupaten, kami pihak SMA tuh sudah punya nih gitu loh, siapa yang akan kami kirim. Tinggal dilatih aja lagi. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan tiap tahunnya? Iya, betul sekali. Alhamdulillahnya sekolah SMA 1 Muara Jawa selalu rutin mengagendakan setiap bulan bahasa ini sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Oke, apakah kegiatan bulan bahasa ini ada kegiatan perlombaan baik dari siswa SMA ataupun dari luar sekolah kita seperti tingkat SD atau SMP? Kalau untuk tingkat SMA-nya sekitaran kita, SMA 1 Muara Jawa itu nanti tadi yang seperti Ibu bilang ada lomba puisi tingkat kelas, antar kelas, jadi 24 kelas, kemudian lomba monolog begitu juga, kemudian drama komedi juga begitu. Untuk yang sekolah luar kami akan mengadakan lomba puisi tingkat SLTP sederajat. Berarti SD-nya enggak? Tidak. Perkiraan rangkaian kegiatannya dilaksanakan berapa hari sih Bu? Dan tepatnya tanggal berapa aja? Mungkin sobat podcastnya lagi penasaran nih. Itu akan dilaksanakan insya Allah tanggal 24, 25, sama 26. Tanggal 24 itu untuk lomba puisi, lomba monolog, antar kelas SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kemudian nanti yang tanggal 25 lomba puisi yang tingkat SLTP sederajat. Kemudian tanggal 26 untuk lomba drama komedi sekaligus penutupan. Jadi tanggal 24 itu pembukaan lomba Festival Bulan Bahasa. Kemudian tanggal 26 pengumuman lomba sekaligus penutupan Festival Bulan Bahasa. Oke, jadi sobat podcast catat ya tanggalnya, dan itu 3 hari ya Bu? Iya, betul sekali. Silahkan datang ke SMA Negeri 1 Muara Jawa. Nah, bisa diceritakan nggak Bu agenda hari pertama, kedua, dan ketiga apa saja? Kalau untuk hari pertama itu di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 itu adalah lomba puisi dan monolog setelah pembukaan oleh kepala sekolah. Kemudian itu nanti sebenarnya kami itu baik puisi, baik monolog, baik drama komedi 24 kelas itu tidak di hari hanya, tapi kami itu jauh-jauh hari itu sudah melaksanakan seleksi. Contohnya nanti tanggal 17-18 itu akan ada seleksi puisi sama monolog. Kemudian begitu pula dengan drama komedi. Jadi nanti yang akan ditampilkan di tanggal 24 sama tanggal 26 itu adalah hasil seleksi dari 24 kelas tadi. Wah, berarti yang emang udah terpilih ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, apa agenda yang spesial atau acara puncak dari kegiatan Bulan Bahasa ini Bu? Kalau dibilang acara puncak spesial semua. Oh, berarti ya, dalam 3 hari dari 3 hari itu tuh momennya memang beda-beda kan. Spesialnya di hari Selasa tanggal 24 tuh spesialnya nih puisi monolog gitu kan. Kemudian tanggal 25 spesialnya dari sekolah luar nih, dari ada dari SMP, ada dari MTS, dari
Makan yang ini tahun ini kami tuh akan skupnya akan kami luas. Wow. Jadi tuh tingkat nggak cuma Muara Jawa aja nih SMP Muara Jawa aja tidak, tapi dari Samboja kami undang, dari Sanga-Sanga juga ada. Itu yang tanggal 25. Oh, berarti banyak ya Bu sekolahnya datang. Kemudian yang tanggal 26 itu spesialnya adalah kita akan melihat keahliannya anak-anak, bakat minatnya anak-anak di drama komedi dengan berbagai macam promotrinya, dengan berbagai macam karakternya. Dia menampilkan apa sih tokoh yang akan ditampilkan itu yang di tanggal 26. Jadi tiap hari itu 3 hari itu spesial semua, Mbak. Ada aja ya kejutannya gitu. Betul sekali. Oh, makin penasaran nih kayaknya sobat podcast ya. Nah, mengapa dalam bidang perlombaan yang dipilih untuk penyelenggaraan yang pesertanya dari luar adalah lomba puisi? Sebenarnya istilahnya itu kalau misalnya puisi kan umum, Mbak. Iya. Kalau misalnya puisi itu umum, jadi itu mau SD, kalau kami perhatikan tuh di SD itu juga sering ada lomba-lomba puisi. Kemudian kalau SMP, MTS juga seperti itu. Jadi kalau seandainya kata kita mengadakan nanti nih tanggal 25 itu mengadakan lomba, kenapa kami milihnya puisi daripada monolog? Dia lebih umum aja. Kalau monolog takutnya bebannya lebih berat, sesuatu yang awam diikutin, jadinya tuh kami lebih memilih untuk puisi. Jadi untuk lombanya yang 2 itu lebih baik untuk di SMA saja gitu. Iya, betul. Nah, mengapa yang dipilih adalah tingkatan SMP, Bu? Kan mungkin bisa aja SD gitu. Kalau SD mungkin jam terbangnya ya, Mbak ya. Iya. Lebih PD, yang lebih percaya diri yang tingkat SMP atau MTS. Kemudian satu lagi, kami itu sebenarnya mencari pembibitan. Jadi kalau misalnya nanti bagus dan segala macam, dan insya Allah masuk di SMA, kita guru bahasa ini ya pihak SMA-nya tuh tidak, oh ini anak ini pernah menang nih juara puisi waktu di lomba festival bulan bahasa tingkat SMP. Jadi lebih seperti itu. Lebih dikenal juga. Iya, betul. Nah, kemudian kapan tepatnya pendaftaran lomba puisi ini, Bu? Dan berapa biaya pendaftarannya? Biayanya nggak ada, jadi gratis, pendaftarannya gratis, nggak ada biaya apapun. Kemudian undangan kami sebar itu sebenarnya dari tanggal 9 kemarin, hari Senin. Jadi pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 9 itu. Kemudian kami technical meeting itu tanggal 21 nanti. Nah, technical meeting itu sekaligus nanti menutup pendaftaran lomba puisi yang tingkat SMP MTS sederajat. Nah, jadi sobat podcast, buat yang mau mendaftar secepatnya, Bu ya. Betul. Karena nanti kalau udah TM kalian nggak bisa daftar lagi. Betul, dan gratis loh. Nah, tuh gratis. Untuk target peserta dari wilayah mana aja nih, Bu? Misalkan ada pendaftar dari luar Muara Jawa, apakah mereka bisa mendaftar online atau langsung membayar di sekolah kita? Maksudnya datang aja langsung gitu, Bu, ke lokasi lombanya. Iya, jadi lombanya itu tingkat skupnya dibesarkan. Jadi tingkat Muara Jawa ada beberapa, yang semua SMP, MTS yang dari Muara Jawa sudah kami undang semua, sudah kami beritahu. Kemudian juga kemarin itu humasnya panitia bulan bahasa, anak acaranya juga mengantar undangan ke Samboja. Kemudian juga yang ke Sanga-Sanga juga kami pihak online. Jadi tidak mesti, nanti kalau misalnya konfirmasi pendaftarannya tidak harus datang jauh-jauh, yang dari Samboja maupun yang dari Sanga-Sanga datang ke sekolah untuk mendaftar. Jadi bisa pihak online, karena akan kami di undangan di Juknis itu kami cantumkan juga nomor saya, nomor ibu, kemudian juga nomor anak acara. Wah, jadi meringankan ya, Bu? Betul sekali. Jadi tidak harus datang ke SMA. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk, saya nggak bisa datang nih, karena udah ada jauh, online gitu ya. Kan. Untuk setiap sekolah maksimal jumlah peserta dibatasi berapa nih, Bu, jumlahnya? Kalau untuk sekolah yang luar, yang SMP, MTS derajat itu kami tuh maksimalnya 2. Jadi 2 itu boleh putra-putri, boleh putri-putri atau putra-putra. Yang penting jumlahnya 2.
Nah, terkait persiapannya nih Bu, udah sampai berapa persen sih? Kalau untuk undangan sudah 100% sudah terkirim semua, iya. Tinggal kami nanti konfirmasinya aja. Kami tunggu di tanggal 21, ya kan? Apakah ikut mendaftar atau tidak gitu kan. Kalau untuk persiapan di kami sendiri di SMA 1 Muara Jawa, spanduk sudah dibikin, banner sudah dibikin, begitu pula dengan persiapan-persiapan yang lainnya. Anak acara bulan bahasa sudah hari Kamis kemarin itu sudah masuk ke kelas-kelas, sudah ngambil nomor urut untuk lomba puisi dan lomba monolog. Kemudian juga kalau untuk persiapannya drama komedi, hari ini, hari Jumat, itu sudah ada daftar kelas-kelas yang masuk seleksi buat tampil di tanggal 26. Wah, penasaran banget nih Bu, gimana penampilan mereka ya. Aduh, nah pertanyaan terakhir nih Bu. Biasanya jika sekolah kita mengadakan suatu event sekolah, kita kan menggelar stand-stand nih Bu, atau gerai makanan dan minuman yang terpusat di lokasi acara. Apakah tahun ini ada Bu? Kalau untuk yang bazar maksudnya? Iya. Kalau bazar tahun ini tidak ada. Jadi akan kami berdayakan yang program anak-anak, program sekolah, yaitu dual track. Wah, berarti bazarnya dari anak-anak tata. Iya, bukan bazar Mbak, namanya dual track. Jadi dual itu track. Kami dual track itu ada program memang dari pemerintah, dan kami itu di sekolah SMA 1 Muara Jawa itu terbagi dual tracknya, tata boga sama tata busana. Jadi nanti pada saat nanti Festival Bulan Bahasa tanggal 24, 25, 26, anak-anak dual track ini akan memamerkan sejenis pameran jualan sejenis seperti itu yang mereka karyanya mereka, produknya mereka. Ini tata boga aja Bu atau ada tata busananya? Tata boga dan tata busana. Wah, berarti banyak ya Bu? Banyak. Tata busana kalau kita yang perempuan mau beli dalaman jilbab atau oleh-oleh gitu kan. Gantungan kunci khas Semarajaku boleh. Atau yang tata boga mau makan keripik kacang Kentucky khasnya Semarajaku, nanti akan dijual pada saat Festival Bulan Bahasa. Nah, makanya datang loh Sobat Podcast. Karena banyak banget ya Bu. Acaranya tiap hari berbeda, kemudian meriah, ada talent juga. Wah talentnya tuh, saya penasaran. Betul sekali, ada talent dance, nari, ada talent nyanyi, ada musik juga, kemudian juga ada dual track yang pameran khasnya, produknya, jualannya anak-anak, karyanya anak-anak. Wah, jadi nggak hanya lomba, tapi kita juga bisa dapat hiburan. Betul gitu ya. Sekali. Ayo datang ke Semarajaku. Atau yang misalnya nari nih mau ngeliatin, terus yang nyanyi nih bisa konser gratis. Betul, penampilan terbaik dari mereka. Nah, Sobat Podcast, terutama siswa Semarajaku, jangan lupa belanja di stand dual track Semarajaku. Kalian bisa berbelanja aksesoris, makanan, minuman, dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh. Oke Bu, terima kasih ya Bu telah menjadi narasumber di podcast ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan juga Sobat Podcast, jangan lupa ya untuk hadir meramaikan Festival Bulan Bahasa Semarajaku. Sebelum menutup podcast ini, saya akan membacakan sebuah pantun buat Sobat Podcast yang ada di rumah. Dengar ceramah sambil nulis di buku catatan dalam kegiatan seminar Bank Dangga Bonar. Pelajar yang baik selalu menjaga sikap dan perbuatan. Jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bulan Oktober, bulannya para pemuda bangsa, para pemuda yang selalu melestarikan adat dan budaya. Yuk kita meriahkan Festival Bulan Bahasa Semarajaku sukses dan berjaya. Saya MC pamit undur diri. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.